Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat tani sawit sekalian tentang syarat-syarat agar sawit kita ini bisa lebat buahnya. Namun seperti biasanya sahabat sekalian yang baru saja menemukan channel kita ini, tolong di subscribe dulu agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Kemudian silahkan bagikan kepada sahabat-sahabat, kepada para petani yang lain agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Sahabat tani sekalian, di sini saya akan membahas syarat agar sawit kita berbuah lebat seperti contoh di dalam video ini ya. Dan syaratnya di sini adalah 5 ya. Jadi ada 5 syaratnya. Syarat yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ketika kita baru mau memulai berkebun sawit, maka yang pertama kali harus kita perhatikan adalah kondisi lahan. Jadi kalau kita ingin berkebun sawit dan ingin membeli lahan, maka yang harus kita perhatikan adalah lahannya itu termasuk lahan rawa ataukah lahan pasir ataukah lahan yang bagus gitu. Jadi maksud lahan yang bagus adalah lahan yang banyak kandungan humusnya. Seperti ini ya sahabat sekalian ya. Yang itu kalau bisa. Dan kita hindari sebisa mungkin untuk membeli lahan yang berpasir atau berawa-rawa. Karena apalagi lahan berawa, ini kalau kita nanti tidak mengeluarkan biaya besar untuk mengalirkan airnya, maka kondisi sawit kita akan merana hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua agar tanaman sawit kita nantinya bisa hasilnya maksimal adalah perawatan kebun kita. Jadi seperti ini ya sahabat ya, ini contohnya. Perawatan itu kita harus membersihkan piringan seperti ini agar nanti ketika kita tebar pupuk tidak banyak dimakan oleh gulma. Namun para sahabat sekalian, bertani sawit juga tidak harus super bersih ya. Jadi kita tetap harus meninggalkan rumput-rumput yang agak jauh dari piringan ini, fungsinya agar kelembabannya masih tetap terjaga. Jadi ini seperti ini ya sahabat ya. Yang seperti ini itu kita sengaja kita tinggalkan, tidak kita semprot semua, karena kalau semprot semua nanti tanah kita akan mudah kering ya, jadi sayang. Jadi cukup kita biarkan, kita kendalikan saja. Kemudian syarat yang selanjutnya yang ketiga adalah tentang pruning ya sahabat. Jadi kita harus memperhatikan pruningan dari tanaman sawit kita. Pruningan itu jangan terlampau banyak pelepah yang dibuang ya, juga jangan terlampau nantinya banyak yang tertinggal. Jadi seperti ini ya, kalau sawit itu masih kecil seperti ini, kita upayakan untuk ada songgo. Kalau di bawah 4 tahun minimal itu songgonya 3. Jadi 3 itu maksudnya 3 pelepah di bawah buah sawitnya. Itu yang pertama ya, yang maksudnya yang urutan yang ketiga. Jadi tentang pruning. Kenapa pruning ini harus kita perhatikan? Kalau sawit kita ini terlambat pruning, banyak pelepah yang sudah kuning-kuning atau udah kering tidak kita buang, nantinya unsur hara dari pupuk yang kita tebar akan sia-sia termakan oleh pelepah yang tidak berguna. Juga sebaliknya, kalau pruning ini terlampau banyak pelepah yang terbuang, akhirnya tanaman sawit kita nanti tidak maksimal dalam melakukan fotosintesis dalam batang sawitnya. Itu fotosintesis itu adalah memasak sari makanan oleh daun-daun sawit kita itu ya. Jadi kalau untuk sawit yang masih kecil seperti ini, di bawah 4 tahun katakan gitu, sampai umur 4 tahun, pelepahnya itu harus ada sekitar 56 pelepah seperti ya. Jadi jangan sampai kurang. Karena sawit itu membutuhkan kadar air yang tinggi, dan itu juga nanti dihasilkan dari pelepah. Kemudian juga perlu makanan yang banyak. Jadi makanan yang banyak itu akan tercapai kalau pelepah ini banyak dan daun ini banyak melakukan fotosintesis. Itu sahabat ya. Dan berikutnya yang keempat adalah tentang pemupukan. Pemupukan ini kita harus
hati-hati dalam melakukannya. Hati-hati yang dimaksud kita harus paham betul tentang jenis-jenis pupuk, kemudian kandungan pupuk dan fungsinya gitu ya. Jadi pupuk itu harus betul-betul kita pahami. Contohnya urea ya, contoh singkat aja. Kandungannya adalah nitrogen. Nitrogen itu fungsinya untuk pembentukan batang dan daun gitu ya. Itu harus kita perhatikan betul. Kemudian kalau buah ini ingin lebih bagus lagi, lebih besar-besar, lebih banyak, maka kita berikan pupuk KCL atau MOP. Namun kalau mau tahu tentang lebih lengkap lagi, bisa cek video saya yang lain di channel ini ya sahabat ya. Juga sahabat harus perhatikan itu jangan sampai terbolak-balik dalam melakukan urutan ini. Jadi jangan sampai kita memupuk dulu dengan kondisi pelepah yang banyak, nanti baru kita pruning ya. Itu salah juga. Kita pruning dulu baru nanti kita adakan pembersihan lahan, kita terbas, itu pun salah. Jadi tolong diperhatikan urutan ini tadi dari awal ya. Itu yang urutan yang keempat. Kemudian urutan yang kelima agar sawit kita ini lebat buahnya adalah tentu dengan pemilihan bibit ya sahabat. Jadi saya sarankan sahabat sekalian, marilah kita menggunakan bibit yang sudah terbukti baik ya. Baik atau unggul itu bisa sahabat dapatkan dari balai-balai benih resmi. Karena kalau bibit itu berkualitas, nantinya buahnya ini akan berkualitas. Seperti yang sahabat lihat ini jenis bibit unggul juga. Mudah-mudahan dengan video singkat ini tujuannya adalah bisa memotivasi para sahabat sekalian yang ingin berkebun. Dan tadi dapat saya simpulkan ada 5 syarat agar hasil sawit kita maksimal. Yang pertama adalah pemilihan lahan. Yang kedua adalah perawatan lahan kita, perawatan kebun, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah cara pruningnya. Yang keempat pemupukan. Dan yang kelima adalah pemilihan bibit yang berkualitas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.